kantor itu dalam posisi kita tuh lagi lapar banget kayak gitu kan, lihat teman makan kayak gitu. Ya makan kata teman kayak gitu, sampai bilang enggak udah makan, padahal lapar. Padahal pada saat itu posisi kita tuh lapar banget kayak gitu. Mimpi pun nggak berani lagi kayak gitu, udah nggak berani lagi. Sampai pada titik seperti itu ya. Akhirnya ya udahlah kita jalanin aja lah kayak gitu kan. Berarti Tuhan ngasih cobaan itu ke kita, berarti kita kuat kayak gitu kan. Ya jadi ketika kami memulai di Rizky Baroka ini benar-benar apa ya, nggak ada mimpi yang tinggi lagi kayak gitu, nggak berani lagi apa menanamkan di pikiran itu, sama sekali nggak berani lagi kita ini bakal sukses, kita itu bakal ngapain tuh nggak berani lagi kayak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi dari TDA Bengkulu. Nah, di sini saya bersama Mbak Erlin. Mbak Erlin. Oke, kali ini kita akan mengupas bagaimana perjalanan bisnis dari Mbak Erlin ini sendiri. Nah, Mbak Erlin ini bisa diceritain ya bisnisnya itu apa gitu? Kebetulan bisnis yang kita jalani sekarang ini bisnis perlengkapan rumah tangga, home dekorasi sama aksesoris gitu, Bu. Oh gitu. Nah, gimana awalnya itu menjalani bisnis ini gimana? Dan ceritanya gimana? Kalau bisnis yang ini kita jalani memang benar-benar dari nol ya, Bu. Jadi ini perjalanannya kita beli waktu itu dengan modal yang sangat sedikit sekali kayak gitu. Kita membeli lewat aplikasi Shopee waktu itu, terus kita jual kembali. Dulu masih pakai kantong-kantong. Oh gitu. Iya, masih pakai kantong-kantong biasa gitu. Jadi belum ada tempat buat naruh barang, belum ada apa-apa kayak gitu. Jadi kita mempromosikannya lewat Facebook dan Marketplace gitu. Jadi setiap orderan suami ngambil alih sebagai kurir pengantaran. Iya. Itu mulainya dari garasi atau dari awalnya dari mana tuh? Dari ruang tamu aja. Oh, ruang tamu. Iya, dari ruang tamu. Awalnya dari ruang tamu. Iya. Itu ceritanya gimana tuh? Jadi awal memulai bisnis online itu ketika kita lagi di titik minus. Jadi di titik minus ketika kita usaha kita sebelumnya lagi bukan di ambang ya, lagi bangkrutnya dan menyisakan banyak hutang kayak gitu. Jadi waktu itu kita kembali ke titik minus, buat makan aja susah waktu itu. Kalau boleh tahu utangnya ada berapa tuh? Ada banyak iya. Jadi ketika udah bangkrut, semua udah nggak ada lagi, buat nyambung hidup anak-anak lah kayak gitu. Kita ada uang 100-200, kita beliin lewat aplikasi Shopee, terus kita jual lagi di Marketplace, terus suami ngambil alih sebagai kurir, dan itu berjalan secara terus-menerus kayak gitu. Mulainya dari tahun berapa nih? Kita memulai bisnis online-nya di 2017. 2017. Kebetulan waktu itu yang jualan di Marketplace kayak gitu tuh nggak terlalu banyak. Jadi waktu itu memang apa yang masuk aku beli itu dilempar kembali itu memang mudah banget kayak gitu. Iya. Jadi awalnya itu tahun 2017. Kalau kan awalnya itu online, gimana bisa punya toko tuh seperti apa? Jalannya gimana? Perjalanannya lumayan lama sih. Jadi kita di depan ini hampir 1 tahun lah kayak gitu. Hampir 1 tahun itu suami tiap hari pulang kerja itu delivery ya, pengantaran pesanan sampai jam 10 malam loh. Sampai jam 10 malam. Terus lama-lama dari barang yang tadinya sedikit dia membanyak, banyak. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke garasi kayak gitu. Dari ruang tamu ke garasi. Iya. Jadi waktu mau pindah ke garasi itu kan sempat agak pesimis juga sih, apa iya tempat seperti ini nggak strategis kayak gitu, bisa didatangin orang kayak gitu kan. Tapi kita bismillah aja. Kita mulai jualan di garasi, mulai ditata kayak gitu. Cuman waktu itu walaupun di garasi
kita nggak terlalu open gitu. Jadi siapa yang datang itu harus janjian dulu karena kan gitu. notabene aku kan kerja. Jadi nunggu aku pulang kerja baru mereka bisa datang ke sini ngambil barang kayak gitu. Gitu. Iya. Dulu karyawannya sekarang karyawannya berapa? 9. Dulu berapa nih? Nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu Nggak berdua ada. aja berarti sama suami ya? Iya, berdua aja sama suami. Karyawan itu mulai tahun kemarin lah, mulai ditambah satu sampai sekarang banyak kayak gitu. Gimana Pak? Dalam memulai bisnis sih pernah sejatuh-jatuhnya nggak? Pernah dalam kondisi titik terendah nggak? Gimana tuh? Cara menyiasatinya gimana? Pernah. Pernahnya seperti apa? Jadi di cerita sedikit ya. Di 2013 itu awal kami untuk memulai usaha dengan menyewa toko kayak gitu. Jadi waktu itu kita memulai usahanya itu dari pinjaman bank kayak gitu kan. Jadi dari niat kita yang tadinya mau gimana sih supaya kedepannya kita ini bisa sejahtera kayak gitu, nggak pusing besok mau gimana. Jadi di awal itu kemarin akhirnya kita memulai usaha dari meminjam bank ya dengan jumlah yang tidak sedikit. Jadi jumlahnya kisaran 400 juta ya waktu itu, 400 juta. Jadi ternyata di perjalanan bisnis itu bisnis itu tidak semudah yang kita bayangin kayak gitu. Ternyata ada fase naik, ada fase turun kayak gitu. Nah, justru di fase turun itu kita tuh belum siap kayak gitu ngadapin. Jadi karena waktu itu kan mungkin baru pertama sekali ya menghadapi hutang piutang seperti ini ya. Jadi kita juga waktu itu kan takut gimana sih kalau orang tahu nama baik kita bisa jatuh kayak gitu kan. Nah, akhirnya kami gitu pernah untuk nutupin yang ini minjam ke sini, untuk nutupin yang ini pinjam ke sini, untuk nutupin yang ini. Akhirnya kita pernah berada kayak benang kusut kayak gitu. Benang kusut yang lobang itu ibarat lobang tuh terlalu dalam kayak gitu untuk kita keluar kayak gitu. Rasanya kayak nggak mungkin kita melewati fase-fase itu kemarin kayak gitu, sampai rumah kita habis terjual, mobil kita habis terjual, tanah kita habis terjual, dan memang kita kembali ke titik minus, nggak punya apa-apa sama sekali kayak gitu. Itu untuk nyiasati dalam titik minus tuh kita makannya gimana gitu? Di dalam titik minus itu gimana ya? Apa yang waktu itu kan aku ngambil dinas sore terus tuh. Nah, terus di kantor itu banyak ada kayak untuk pasien itu yang yang nggak diterima masyarakat lagi itu berkebun kayak gitu. Jadi suka ngambil di sana kayak gitu, kayak kangkung, cabai, suka ngambil di sana kayak gitu ya? Sampai seperti itu. Jadi sampai pernah ya di kantor itu aku mau nangis. Lanjut ya. Di kantor itu dalam posisi kita tuh lagi lapar banget kayak gitu kan, lihat teman makan kayak gitu. Ya makan kata teman kayak gitu, sampai bilang enggak udah makan, padahal lapar. Padahal pada saat itu posisi kita tuh lapar banget kayak gitu. Sampai pada titik seperti itu ya. Apa yang kira-kira menguatkan Pak? Aku yakin sukses nih. Enggak ada sih, waktu itu kita bermimpi pun enggak berani lagi kayak gitu. Udah enggak berani lagi. Sampai pada titik seperti itu ya. Akhirnya ya udahlah kita jalanin aja lah kayak gitu kan. Berarti Tuhan ngasih cobaan itu ke kita, berarti kita kuat kayak gitu kan. Ya, jadi ketika kami memulai di Rizky Barokah ini benar-benar nggak ada mimpi yang tinggi lagi kayak gitu, nggak berani lagi menanamkan di pikiran itu, sama sekali nggak berani lagi kita ini bakal sukses, kita itu bakal ngapain tuh, nggak berani lagi kayak gitu. Sampai akhirnya ternyata ketika kita di bawah, ketika kita ada di titik pasrah kayak gitu, ternyata jalan itu malah dikasih kayak gitu. Bahkan mungkin nggak percaya ya, mungkin dari perjalanan penjualan online kita, omset kita 1 bulan tuh sampai 300 juta kayak gitu. Padahal kita sama sekali nggak matok, kita harus segini, enggak kayak gitu. Justru ketika kita nggak matok apa-apa, yang penting kita usaha, itu malah jalannya itu kayaknya dimudahin aja kayak gitu. Itu dari hutang 400 juta itu berapa lama menyelesaikannya?
lama banget dari 2013 sampai 2017 juga belum selesai, tapi alhamdulillah istilahnya kalau secara fondasi sekarang ini fondasi kita sudah lumayan kuat kayak gitu. Untuk ke depan juga passion kita itu sudah terbentuk kayak gitu, jalan kita itu sudah ada, jadi tinggal kita konsisten aja gitu menjalaninya. Oh, seperti itu. Oke, teman-teman, ternyata perjalanan Rizky Barokah ini sangat, ya saya pun jadi merinding ya. Jadi buat teman-teman, ayo semangat, bangun bisnisnya pasti ada jalan. Oke, mungkin ada tips-tips dari Mbak Erlin buat teman-teman yang mau memulai bisnis itu seperti apa? Mungkin tipsnya buat teman-teman semua, jangan pernah takut untuk memulai bisnis. Tapi mungkin ya, alangkah bagusnya kalau kita memulai bisnis itu dari uang kita sendiri kayak gitu. Jadi jangan pinjam dulu lah kayak gitu, jangan pinjam melalui bank kayak gitu, terlalu beresiko ya. Sementara kan usaha kita baru mau dimulai nih kayak gitu. Nah, jadi buat kalian jangan pernah takut untuk memulai sebuah usaha walaupun dengan modal kecil sekalipun kayak gitu. Jangan pernah, tetap optimis, terus carilah teman-teman yang bisa ngasih masukan buat kalian kayak gitu. Kayak kita di TDA ini ya, jadi kita punya wadah, punya teman-teman yang bisa kita jadikan teman, yang bisa kita jadikan mentor kayak gitu. Jadi bisa ngasih bimbingan lah ke kita bagaimana kita memulainya, langkah-langkah apa yang perlu kita ambil kayak gitu. Karena percayalah, selagi kita punya niat, sekecil apapun modal kita, insya Allah bisa berkembang kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini biar teman-teman dapat informasi menarik seputar bisnis. Jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan menarik silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Saya Rudi dan Mbak Erin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.